Baiklah, selamat sore saudara mahasiswa. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan. Adapun pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pada subtema pada hari ini yang akan kita bahas adalah perencanaan dan administrasi bagi pembangunan. Di dalam sub ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai perencanaan, administrasi, dan yang terakhir adalah pembangunan. Perencanaan atau rencana dapat diartikan sebagai cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Nah, di sini saya mengutip beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Arthur W. Lewis 1965 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Dan Jason 1995 juga berpendapat merekomendasikan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konflik, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya dalam Riyadi 2002 halaman 8. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tujuan, fungsi, perencanaan, dan pembangunan. Adapun tujuan dan fungsinya itu diantaranya untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Nah, di samping juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Dan yang terakhir, untuk menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efektif, efisien, dan adil. Nah, itulah merupakan fungsi, tujuan, fungsi, dan dari perencanaan pembangunan. Ada beberapa jenis dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Tentu saja di dalam perencanaan jangka panjang ini memakan waktu atau menghabiskan kurun waktu yang panjang, berkisar antara 10 sampai 25 tahun. Nah, yang kedua ada perencanaan jangka menengah 4 sampai 5. Tentunya dalam perencanaan ini perencanaan pembangunan itu direncanakan berkisar antara 4 sampai 5 tahun. Nah, dan terakhir adalah perencanaan jangka pendek. Nah, bisa kita di sini memakan waktu 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun. Artinya, dalam perencanaan ini memang benar-benar dilakukan tindakan maupun apapun itu yang direncanakan harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun. Kita ambil contoh dalam rencana 1 tahun kita misalnya membuat kita ambil contoh di Dinas Pendidikan. Tahun ini peningkatan dari anak didik berapa persen, dan tentunya di tahun berikutnya dari dinas yang bersangkutan menginginkan ada peningkatan anak didik daripada tahun saat ini, sehingga itulah perencanaan jangka pendek ini bisa tercapai. Selanjutnya jenis perencanaan 5 tahun, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan selanjutnya adalah
tahapan perencanaan pembangunan. Nah, di dalam pembangunan juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan penyusunan rencana, tentunya menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal. Nah, ini merupakan tanggung jawab daripada badan perencana itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah tahap penetapan rencana atau sesuai keputusan berlaku rencana pembangunan jangka panjang disingkat dengan rencana RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPR setempat, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah RPJM dan RKPD cukup mendapatkan pengesahan dari kepala daerah. Nah, itulah dan yang selanjutnya tahapan pengendalian pelaksanaan rencana. Nah, di dalam tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif dan melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Yang selanjutnya adalah tahap evaluasi. Nah, di dalam tahap evaluasi ini keberhasilan yang dinilai adalah keberhasilan daripada pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencanaan masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Nah, di sini sasaran utama dari kegiatan evaluasi ini adalah mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itulah tujuan daripada tahapan evaluasi, di mana apakah dalam tahap ini gunanya untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai administrasi. Administrasi dapat diartikan secara sempit atau ditinjau dari ruang lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work, seperti penulisan, pengetikan, surat menyurat, termasuk penggunaan komputer, pengagendaan dan pengarsipan dan pembukuan. Suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi negara merupakan salah satu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik. Menurut Suwarno Handayani 1982, administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administrated, bahasa Belanda, yaitu kegiatan pencatatan, pembuatan surat, pembukuan ringan, pengetikan, pengagendaan dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Menurut De Liangji 1980, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan Sondang Pesiagian 1994 mengartikan administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam arti luas, administrasi dapat dibedakan dalam 3 sudut, yaitu sudut yang pertama, sudut proses, fungsi, dan tugas, dan keperanatan atau institusi. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggeraan, pengawasan, hingga pencapaian tujuan. Nah, dalam pencapaian tujuan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah memikirkan hak-hak yang akan dicapai dan cara mencapainya, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta kemampuan seseorang untuk menjalankannya. Nah, sekarang kita
berbicara mengenai pembangunan. Nah, pembangunan. Di sini saya mengambil beberapa pendapat tentang pembangunan. Yang pertama, menurut Alexander 1994, pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Nah, itu menurut Alexander 1994. Sedangkan Portes 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sudah pasti di dalam apabila kita membicarakan pembangunan di sini yang menitikberatkan pada proses perubahan. Nah, baik itu perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sehingga tercapailah berbagai aspek kehidupan masyarakat menuju hal yang lebih baik. Ada beberapa ide pokok dalam pembangunan. Yang pertama yaitu pembangunan merupakan sebuah proses, sudah pasti karena dikatakan sebuah proses itu pembangunan itu tidak akan pernah berhenti. Proses akan berkelanjutan sedemikian rupa sehingga tercapainya tujuan daripada pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Pembangunan dilaksanakan secara sadar. Apapun yang kita lakukan secara sadar sehingga dengan kesadaran itu akan diperoleh hasil yang maksimal. Tentunya dengan dengan kesadaran itu apa yang kita lakukan itu nantinya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, ini sudah pasti. Tentunya di saat pembangunan akan melaksanakan pembangunan itu semuanya dilaksanakan secara terencana, apapun itu bentuknya. Nah, baik terencana dari segi dari segi anggaran, dari segi proses, dari segi planningnya juga seperti apa. Nah, pembangunan mengarah pada modernitas. Sudah pasti di saat kita membangun, arah kita adalah menuju modernitas. Kenapa? Karena tidak ada orang membangun menuju arah yang lebih buruk dari yang sudah ada. Tentunya di saat membangun itu kita akan menuju ke arah yang lebih baik dan lebih unggul. Pembangunan wadah pembinaan bangsa. Nah, pasti di dalam pembangunan itu merupakan wadah pembinaan bangsa sehingga warga negara akan menikmati kesejahteraan atau tujuan daripada pembangunan itu tentunya untuk masyarakat sejahtera. Beberapa tingkat tindakan yang dilaksanakan dalam proses politik dan proses administrasi. Nah, di sini adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut pemuasan. Tentunya masyarakat juga menginginkan apa yang diinginkan masyarakat. Pada dasarnya pemerintah wajib menyediakan, tetapi sekarang diukur dari segi kemampuan. Apakah memang benar? Karena titik kepuasan masyarakat itu berbeda. Apakah masyarakat itu merasa puas dengan apa yang kita dilaksanakan oleh pemerintah? Rasa puas itu tentunya masyarakat berbeda-beda sehingga untuk mengukur kepuasan itu tidak mudah. Nah, sehingga di sini dari pemerintah mengadakan pembangunan semaksimal mungkin sehingga ada rasa pemuasan bagi masyarakat. Pemutusan konsiliasi terhadap kenyataan
dilakukan dalam proses politik dan lingkungan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak-kehendak negara. Nah ini, terus yang kedua, perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik tersebut terdahulu. Perumusan kebijaksanaan dan program-program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik. Penyusunan program-program kerja sistem dan mekanisme pelaksanaan yang disebut dengan programming. Nah, tujuan pembangunan. Adapun beberapa di sini tujuan daripada pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Sudah tentu pemerintah membangun segala sarana dan prasarana yang dinikmati oleh masyarakat. Tentunya di sini bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Itulah salah satu tujuan daripada pembangunan. Tujuan yang lain, pembangunan tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya masih tetap berlaku sepanjang masa dan negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan perkembangannya konsep kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, pembangunan tidak mengenal batas waktu sampai kapanpun batas waktu pencapaiannya. Nah, di sini juga sudah diartikan tadi masih tetap berlaku sepanjang bangsa dan negara tetap ada di muka bumi. Itulah tujuan daripada pembangunan. Baiklah, saudara mahasiswa, sampai di sini kuliah kita pada hari ini dan sampai berjumpa kembali pada mata kuliah minggu depan.